Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Selamat Effendi di sini. Sekarang saya akan menerangkan tentang seputar tentang tafsir tarbawi. Pertanyaan pertama itu menjelaskan tentang fungsi spesifik dari tafsir yang digunakan untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menerangkan masalah. Adapun fungsi spesifiknya adalah yang pertama itu untuk penjelasan makna, yaitu menguraikan makna kata atau kalimat yang sulit dipahami. Yang kedua itu kontekstualisasi, yaitu menyediakan konteks historis dan situasional, asbabun nuzul dari Al-Quran. Yang ketiga itu penafsiran simbol dan metafora, menjelaskan makna simbolik dan metafora dalam Al-Quran. Yang keempat itu penjelasan hukum, menguraikan hukum syariat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu ayat mutasyabihat, yaitu menafsirkan ayat-ayat yang memiliki makna ganda atau tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu penghubung antar ayat, yaitu menjelaskan hubungan antara ayat dan surat yang untuk pemahaman holistik. Yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan, yaitu menyelesaikan keraguan atau pertanyaan yang muncul saat membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu hikmah dan pelajaran, mengutip hikmah dan pelajaran moral serta spiritual dari ayat-ayat. Itulah fungsi spesifik dari tafsir, yang tujuannya itu untuk memperjelas, mengungkapkan, dan menerangkan masalah yang masih belum samar atau jelas. Itu dah. Adapun pertanyaan kedua, apakah Al-Quran dan hadis mengandung panduan mengenai pentingnya evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh para guru terhadap murid-muridnya? Jelaskan mengapa hal ini penting untuk dibahas dalam kitab dan Al-Hadis. Jawabannya yaitu iya. Itu berarti mengandung panduan mengenai evaluasi pendidikan. Berarti di Al-Quran itu ada. Meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada konsep evaluasi formal seperti yang kita pahami dalam konteks pendidikan modern. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya evaluasi pendidikan menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama dalam Al-Quran yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang mengajarkan tentang pentingnya evaluasi diri yang relevan dengan evaluasi pendidikan untuk membantu murid melakukan refleksi atas pelajaran mereka. Adapun di dalam hadis ada hadis tentang menuntut ilmu, yaitu menekankan kewajiban belajar di mana evaluasi pendidikan adalah bagian penting dari proses pelajaran yang efektif. Yang kedua yaitu hadis tentang evaluasi diri, yaitu mengajarkan pentingnya peningkatan berkelanjutan yang dapat dicapai melalui evaluasi pendidikan. Adapun mengapa hal ini penting untuk dibahas dalam kitab suci dan hadis? Kenapa? Yaitu pertama, untuk mengembangkan potensi murid. Yang kedua, untuk memastikan tanggung jawab guru. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat yaitu menjaga amanah ilmu. Ya. Jadi itulah jawaban nomor 2 dan mengapa alasan penting dibahas dalam hadis dan Al-Quran. Adapun penjelasan yang ketiga, menjawab pertanyaan yang ketiga itu pertanyaan ada 6 ya. Ada pertanyaan yang ketiga itu bagaimana pandangan para musafir tentang berbagai tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jawabannya itu ahli tafsir memiliki pandangan tentang tujuan pendidikan menurut Al-Quran dan hadis. Secara umum mereka sepakat bahwa pendidikan dalam Islam memiliki tujuan utama yang berdasar. Berikut adalah beberapa pandangan utama mengenai tujuan pendidikan
dalam konteks ajaran dan Al-Quran. Dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Yaitu pertama, pengembangan akhlak, yaitu membentuk karakter dan moral yang baik. Dalam Al-Quran itu surah Al-Qalam ayat 4. Yang kedua, itu penguatan iman, memperkuat iman dan takwa. Ayatnya itu ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ada di dalam hadis yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang keempat, itu keadilan dan kesetaraan, yaitu mendorong aspek pendidikan tanpa memandang latar belakang. Dalam surah Az-Zumar ayat 9. Yang terakhir itu kesejahteraan sosial, yaitu membantu membangun masyarakat yang produktif dan adil. Itu daya. Pertanyaan nomor 3, yaitu tentang pandangan musafir tentang tujuan pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu berarti ya ada 5. Adapun pertanyaan nomor 4, pertanyaannya itu, sebutkan model pendidikan akhlak yang dicontohkan dalam Qurdis Al-Quran hadis. Terdapat di dalam Al-Quran dan hadis terdapat beberapa model akhlak yang dapat diambil sebagai teladan. Di antaranya yaitu pertama, pendidikan akhlak dari Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah contoh utama dalam pendidikan akhlak. Seperti di dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Itu perkataan Rasulullah ya. Yang kedua itu akhlak Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran itu dalam surah Yusuf dari awal sampai akhir itu ya. Itu dalam kisah Nabi Yusuf terdapat banyak pelajaran tentang kesabaran, ketulusan, pengendalian diri. Itu ya. Itu tentang akhlak Nabi Yusuf. Yang ketiga itu akhlak Nabi Ibrahim. Sama di dalam Al-Quran juga. Di dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Nabi Ibrahim dikenal dengan keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah. Ketelatenan beliau dalam menyembah Allah dan menghadapi cobaan adalah contoh akhlak yang sangat penting. Yang keempat yaitu akhlak Nabi Muhammad terhadap keluarga. Dalam hadis-hadis yang berbicara tentang hubungan keluarga, Nabi Muhammad menekankan pentingnya memperlakukan anggota keluarga dengan kasih sayang dan hormat. Seperti di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Itulah jawaban nomor 4. Pendidikan akhlak di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, adapun pertanyaan kelima yaitu sebutkan beberapa hadis, ayat dan hadis yang menginspirasi perkembangan sains dan teknologi. Dan juga mengapa umat Islam masih tertinggal dalam perkembangan sains dan teknologi saat ini. Di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sumber informasi dan inspirasi dan pengembangan teknologi dan sains. Di antaranya itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu daya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sampai 5. Ayat ini menekankan pentingnya membaca dan belajar serta menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah berkah dari Allah. Adapun dari hadis yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini menekankan pentingnya mencari ilmu yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah salah satu hadis dan Al-Quran yang
bisa menginspirasi pengembangan sains dan teknologi di era globalisasi saat ini. Nah, adapun kenapa kok umat Islam ini masih tertinggal dari yang lainnya? Yang pertama itu krisis pendidikan dan infrastruktur. Jadi banyak negara Islam ini menghadapi tantangan. Karena apa? Infrastrukturnya itu kurang. Ya, gitu ya. Yang kedua itu kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan. Jadi investasi dalam riset dan pengembangan itu kurang dari negara yang lainnya itu ya. Negara Islam maksudnya ya. Itu kurang dari negara yang lain. Yang ketiga, masalah sosial dan politik. Kestabilan politik dan sosial di beberapa negara muslim dapat menghambat kemajuan ilmiah dan teknologi. Jadi itu ya salah satu masalahnya itu sosial dan politik. Yang keempat, kurangnya koneksi antara ilmu dan praktek. Kadang-kadang cuman ada ilmunya tapi gak ada prakteknya. Itu kebanyakan ya. Yang kelima itu kurangnya kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional ini penting ya, tapi berhubung itu kurang, jadi ya itulah ketertinggalan umat Islam dari perkembangan sains dan teknologi. Adapun pertanyaan terakhir, itu pertanyaan nomor 6. Apakah benar bahwa masalah yang berkaitan dengan pendidikan sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan politik semuanya tercantum dalam Al-Quran dan Hadis? Al-Quran dan Hadis memang mencakup prinsip yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik, meskipun tidak secara rinci. Di antaranya itu tentang sosial, itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 75 yang mengajarkan tentang keadilan sosial, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menekankan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua itu ekonomi. Di dalam ekonomi itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang Al-Quran itu melarang riba. Di dalam dan juga ada di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang mewajibkan zakat untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Yang budaya ya. Yang budaya itu ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Isinya itu tentang menghargai keberagaman budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Adapun untuk politik itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 58 tentang prinsip kepemimpinan yang adil, dan tentang musyawarah di dalam surah Asy-Syura ayat 38. Itu ya. Pembahasan ini penting karena apa? Pembahasan tersebut tentang sosial, ekonomi, budaya, politik itu penting karena pertama itu panduan untuk praktek kehidupan. Memahami prinsip-prinsip tersebut bisa membantu umat Islam menerapkan ajaran agama dan konteks kehidupan sehari-hari yang penting untuk membangun masyarakat yang harmonis. Dan juga yang kedua itu penyesuaian dengan perkembangan yaitu menelaah dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini memungkinkan umat Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran agama. Ya, itulah dari saya tentang seputar masalah tafsir tarbawi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.